Pertama ada man atau tenaga kerja. Dalam sebuah manajerial, manusia memegang peranan penting sebab setiap proses pasti melibatkan unsur ini. Manusia dibutuhkan mulai dari pembuat perencanaan, menentukan tujuan, melakukan proses, hingga penyelesaian. Tanpa manusia, tidak akan ada proses kerja. Mungkin dari sinilah istilah manusia sebagai makhluk kerja didapatkan. Sebagai pemimpin dan atasan, langsung dari karyawan. Contohnya, manajer bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim. Dalam setiap perusahaan, tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama sampai tujuan organisasi. Yang kedua adalah uang atau money. Selain manusia, uang sebagai unsur dalam sebuah manajemen juga tidak bisa diabaikan. Tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, uang juga merupakan pengukur nilai. Berhasil tidaknya hasil kegiatan manajemen dapat diukur dari banyaknya atau sedikitnya uang yang beredar di perusahaan. Menjadi salah satu unsur penting membuat uang juga harus dikelola dengan baik. Segala sesuatu wajib diperhitungkan dan dicatat karena sedikit saja kesalahan dalam pengelolaan akan ada banyak unsur dalam manajemen lain yang terimbas. Uang digunakan untuk membayar biaya operasional seperti gaji karyawan, pembelian bahan baku, pembayaran tagihan, atau transaksi lainnya. Uang kas memungkinkan organisasi untuk melakukan pembayaran secara langsung dan efisien. Ini merupakan unsur yang mendukung kegiatan. Pemilihan bahan atau material ini juga perlu dipikirkan dengan bijak agar tidak ada material yang tersisa atau tidak diperlukan. Selain itu, manajemen material diperlukan agar bisa memilih bahan yang tepat dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Pilihlah bahan dari supplier atau pemasak yang sudah memiliki reputasi yang baik agar nantinya bahan tersebut dapat menghasilkan produk yang baik pula. Selain itu, lakukan perencanaan stok bahan yang diperlukan serta catatan keuangan berapa modal yang dikeluarkan untuk mendapat bahan tersebut. Mesin adalah alat yang digunakan untuk membuat hasil produksi. Mesin ini biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem teknologi yang mendukung agar menghasilkan barang. Manajemen mesin diperlukan untuk memilih alat yang efektif untuk produksi. Dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sampai dengan harga ekonomis. Jangan lupa bahwa setiap mesin memerlukan perawatan agar dapat bertahan lama. Oleh karena itu, kelola juga bagaimana standar operasional dari mesin agar SDM yang menggunakannya dapat mengoperasikan dengan baik dan tidak asal-asalan. Manajemen mesin dalam hal jangka waktu perawatan juga harus rutin dilakukan. Metode adalah hal yang penting dan juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standar dalam bekerja. Buatlah metode yang bersifat menyeluruh, efektif, dan mudah dipahami agar pekerjaan yang nantinya dijalankan lebih mudah. Contohnya adalah membuat peraturan tentang jam istirahat karyawan yang bermanfaat untuk memfreshkan pikiran sehingga dapat bekerja lebih baik dan setelahnya. Unsur yang terakhir adalah pasar yang meliputi strategi, pengendalian, perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Adanya teknik pemasaran yang baik akan membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa. Oleh sebab itu, penting menyusun pemasaran apa yang efektif agar konsumen bisa tertarik. Rencanakan strategi yang bisa menjangkau konsumen secara luas, tetapi tidak mengeluarkan modal yang besar. Untuk bisa tepat sasaran ketika menjual produk, ketahui terlebih dahulu apa kelebihan dari produk, untuk siapa produk tersebut dibuat, dan produk tersebut dapat menjawab kebutuhan mereka. Ini adalah gaji kalian selama 1 minggu sebelum potong dan pajak ya.